Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Wali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Insya Allah hari ini kita akan belajar sama-sama kuliah perdana mata kuliah Edupreneurship. Nah, tadi kita sedikit tanya jawab bahwa mata kuliah Edupreneurship ini ada teman tadi melihat di artikel katanya apa sih Edupreneurship nih? Jadi disampaikan tadi oleh teman kita bahwa Edupreneurship ini adalah berbicara tentang kewirausahaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bahwa Edupreneurship ini diambil dari dua kata. Yang pertama itu edu. Edu itu singkatan. Boleh ada yang tahu nih kira-kira edu itu singkatan dari apa? Education. Nah, betul. Siapa yang jawab tadi? Aulia Rahmah ya? Ya, benar, education. Terus satunya lagi, kata preneurship. Preneurship diambil dari bahasa Inggris. Ya, jadi artinya kalau bahasa Indonesia apa? Atau bahasa Kaluanya? Apa bahasa Kalua? Ikan. Lain. Kewirausahawan. Iya, betul. Benar sekali ya. Jadi kalau kita gabung pendidikan kewirausahaan, kalau secara bahasa, kalau secara istilah kira-kira apa artinya? Ya, diingat. Kadingat. Pokoknya bila orang bertakun, apa arti edupreneurship? Kadingat. Jadi maksudnya edupreneurship adalah mata kuliah yang disiapkan untuk membekali para pendidik, calon pendidik, mahasiswa nanti setelah lulusannya untuk bisa mengenal beberapa pepohonan kewirausahaan. Nanti banyak bidang wirausaha nih. Ada bidang jasa, ada bidang retail, ada bidang garmen produksi, dan sebagainya. Banyak. Nah, sekarang kita karena jurusannya PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jadi kita ranahnya nanti ke bidang pendidikan. Kalau sebelum pandemi, itu nanti teman-teman sebagaimana kakak kelas yang lain itu mereka bikin bimbel. Nah, bimbel pembelajaran. Bimbel banyak. Bisa buka rumah tahfiz, bisa buka TPA, bisa buka bimbel satu mata pelajaran. Dulu pengalaman teman-teman kita ya, waktu kuliah di Malang atau di Banjarmasin itu sebagiannya, ketika mereka kuliah di PGMI, mereka buka bimbel. Nah, bimbel ini mereka cuma memfasilitasi. Jadi dibikin flyernya, terus dari flyer itu disebarkan ke mana-mana itu. Banyak di sosial media dan sebagainya. Dari flyer itu ditulis siapa yang ingin belajar matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bukannya mengajarnya, tapi memfasilitasi. Dicari lagi nanti teman yang misalnya jurusan matematika, cari siapa yang mau mengajar dan sebagainya. Nanti dapat dari situ persenannya. Misalnya diberi gaji atau fee-nya nanti bimbel itu satu anak 100.000. Jadi mungkin kita 25%. Jadi teman kita yang ngajar dapat 75.000, kita dapat 25%. Nah, itu nanti bagian dari strategi kewirausahaan di bidang pendidikan. Enak kan? Kita cuma memfasilitasi, membukakan ruangan, nanti yang ngajar teman kita. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dan membahas RPS serta kontrak perguruan kita, di sini ada nggak yang pernah berwirausaha? Ada yang jual online, mungkin bantu orang tuanya, atau membantu pamannya, atau membantu acilnya, atau menggani di rumah, dan sebagainya. Ada nggak? Ada. Yang mana nih? Ada tadi. Husnul Khotimah ya? Oh ini, mau Lida, coba boleh ceritakan pengalamannya. Bagian apa nih wirausahanya? Ya, mau Lida. Tadi saya lihat angkat tangan. Boleh ceritakan. Husnul boleh. Husnul Khotimah boleh. Husnul dulu atau mau Lida? Silakan. Husnul Khotimah. Ya. Suaranya dihidupin.
Nah, ya sudah. Ya, apa tuh bidang usahanya? Usaha maksudnya Malim? Nah, mungkin Ya, Husnul pernah ikut bantu orang tua, atau bantu acil, atau bantu paman, atau bahkan Husnul pernah berwirausaha sendiri, misalnya jual online, atau menawarkan produk-produk sama teman. Coba mungkin ada dari bagian yang kita sebutkan tadi. Ada nggak pernah? pernah Malim ulun jualan online. Tapi itu kada bertahan lama Malim, cuma kisaran sebentar aja kayak itu nah. Jualan online Jualan online, kita analisis dulu. Jualan online itu biasanya untuk memasarkan pasarnya biasa di sosial media ya. Nah, di sosial media itu kan banyak. Ada yang di WA, ada yang di Instagram, ada yang di Facebook, ada yang di WeChat, ada yang di Line, dan sebagainya. Dulu waktu jualan online-nya gimana? di Instagram Malim, di sosmed, di WA juga. Produk yang dijual apa? Tas Malim. Tas. Nah, sekarang tas. Tas ini nanti kita harus tahu itu target pemasaran. Makanya di jual online itu bahkan ada nanti target pemasaran. Misalnya kita ambil contoh ya. Tas ini banyak kan, ada tas yang cowok, tas cewek, tas anak dan sebagainya. Kemarin tas apa yang dijual? Tas cewek Malim. Tas binian. Tas binian. Nah, berarti tas binian ini dalam bahasa lain untuk khusus para kaum ibu-ibu ya. Jadi nanti kan targetnya udah jelas untuk ibu-ibu. Jadi jangan lagi ditawarkan untuk laki-laki, akhwat. Kita ambil contoh misalnya sekarang lagi tren kerudung atau jilbab. Nah, jilbab ini nanti pemasarannya itu khusus untuk perempuan. Nanti ada barang yang memang bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dalam usaha itu perlu dimantapkan nanti target penjualan kita kemana. Untuk laki-laki kah, perempuan kah, dewasa kah, anak-anak kah, atau bahkan kakek-kakek. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, terlebih lagi untuk jualan online, itu kita harus mengetahui yang namanya trending di Google. Nanti ada cara untuk mengetahui kata-kata yang banyak dipakai oleh para netizen. Nanti insya Allah kita kalau ada waktu kita akan belajar technopreneurship. Mau nggak diajarkan technopreneurship? Ya. Nanti namanya Google Trending namanya. Nah, jadi sebelum itu nanti banyak teknik-tekniknya. Atau bahkan sekarang ya, sini waktu pandemik di awal tahun 2020, saya itu mendirikan namanya Analog Teacher of Learning. Itu bergerak di bidang pendidikan. Nah, target pemasarannya saya guru-guru. Jadi saya mengajak guru-guru untuk sama-sama belajar mengupgrade keilmuannya terkait tentang media pembelajaran yang berbasis digital. Itu seperti membuat animasi, membuat mapping dengan infografis, terus membuat video pembelajaran, bahkan sampai pendampingan PTK. Dikerjakannya secara online. Hasilnya lumayan. Bisa untuk biaya nikah. Nah, itu lumayan lah. Karena kan untuk online sendiri kita pelatihan itu tanpa batas. Saya pernah menjadi narasumber pembelajaran era digital itu yang mengundang dari Sekolah Guru Indonesia kerjasama dengan Kemenak, bahkan ada yang Dinas Pendidikan. Itu satu ruangan pesertanya 90 itu sudah luar biasa panasnya di ruangan. Kalau online, saya pernah menjadi narasumber itu pesertanya 800 orang. Dulu kan pernah, masih ingat nggak ketika kita bikin acara menghafal Al-Quran 10 menit satu halaman. Ingat nggak? Yang di tempatnya kemarin di samping kantor bupati. Ada yang masih ingat nggak? Ingat Pak. Nah, itu pesertanya, itu kan sebetulnya kita panitia dulu, ketua panitianya, pesertanya 700. Gimana panasnya? Luar biasa ya. Luar biasa itu pengalaman pertama STQ mengadakan acara di luar kampus dengan peserta terbanyak 700 orang.
Makanannya pun kami kemarin minta bantuan. Membagi makanan sampai 700 orang. Luar biasa itu pengalamannya. Alhamdulillah acaranya sukses. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi husnul khotimah ya, jual online. Nanti harus dianalisis lagi. Oke, yang lain ada lagi pengalaman wirausahanya sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang RPS dan kontrak perkuliahan kita. Ada pengalaman wirausahanya? Atau jangan-jangan di sini belum ada yang bersentuhan langsung dengan wirausaha? Jangan-jangan. Ada yang mengajar di TPA? Ada Ada, Pak Rosiana Zulfa ya? Mengajar di TPA ya? Di TPA mana? di Bina Amuntai Utara, Mualim. Di mana tuh daerahnya? Di Kecamatan Amuntai Utara, Mualim. Oh, masih daerah Amuntai. Sekarang masih jalan pandemik atau istirahat atau bagaimana? Masih, Mualim. Oh, masih, alhamdulillah. Ya. Nah, nanti pengalaman membuat TPA, ini kalau pengalamannya dulu, itu nanti teman-teman kan sudah belajar nih sama Mualim di PAI beberapa teknik pembelajaran Al-Quran ya. Ada yang Yadain, ada yang metode Wapa, ada yang metode Umi. Metode apa lagi? Setahu saya cuma 3. Ada nggak lebih dari itu? Metode Yadain, metode Umi, metode Wapa. Ada lagi nggak yang lain? Oh, tilawati. Ada 4 ya berarti ya? Nah, itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan RPS ya. Ada aku 2 minggu lagi. 2 minggu kemana? Turun karena karena aja 2 minggu lagi aja yang Oke, layarnya udah terlihat ya? Ya. Di sini seperti biasa ya, kita menggunakan web ini untuk memantau pertama itu nilai, presensi, sama materi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada kendala atau nggak bisa hadir, nanti bisa dicek kalau kita Zoom, nanti cek aja videonya di sini. Terus jangan lupa saran saya 2 minggu juga lagi. Tidak bisa mengikuti Zoom ya, nanti bisa ikut ada 2 minggu lagi ya turun materi ini diulang-ulang nanti ya. 2 minggu lagi turun. Presensinya jangan lupa, jangan tidak diisi ya. Halo, siapa nih? Sebentar di mute dulu ya. Oke, udah hilang suaranya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti saran saya ulangi. Presensinya jangan tidak diisi ya. Nanti insya Allah kita bagikan setelah ini. Nah, jadi mata kuliah kita Edupreneurship. Coba kita lihat dulu. Ini RPS-nya. Terlihat ya RPS-nya ya? Terlihat kan? Nah, jadi sini RPP, Rencana Pembelajaran Semester. Mata kuliah kita Edupreneurship. Kode mata kuliah TAR 108. Jadi rumpun mata kuliah ini termasuk mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Nah, jadi pengembangan nanti. Terus yang ini CPL-nya capaian pembelajaran lulusan prodi. Nah, ini ada S1 itu apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nanti kita Edupreneurship juga ada bagaimana agama memandang terkait kewirausahaan. Nanti ada materinya. Nah, ini S1 sampai dengan KU9. KU ini keterampilan umum. Yang nomor 9 itu mampu mengelola lembaga pendidikan Islam seperti TPA, rumah tahfiz, dan sejenisnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya semuanya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita tanyakan sudah dibaca atau enggak. Kita persingkat saja. Nah, di sini ada CPMK. Apa itu CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi ada M1. Ini adalah materi-materi yang akan kita
pelajari pada semester ini. Nah, adapun deskripsi singkat mata kuliah itu adalah, di sini bisa kita lihat, mata kuliah ini maksudnya mata kuliah Entrepreneurship Theory ini memberikan pengetahuan tentang keilmuan dan keterampilan dalam melakukan wirausaha bagi mahasiswa-mahasiswi agar nanti lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung terjun ke masyarakat. Kenapa? Karena telah memiliki mental wirausaha dan dapat mengenal pepohonan wirausaha yang akan dirintis. Jadi tidak gelap lagi seperti melihat hutan rimba, tidak tahu lagi arah dan tujuan, tidak lagi menyalahkan perguruan tingginya yang menghasilkan lulusan menjadi pengangguran. Oke, sebelum kita lanjut, pernah mendengar Kak bahasa istilah pengangguran terdidik? Ada yang pernah dengar nggak? Istilah pengangguran terdidik. Nah, jadi seperti ini. Ada istilah pengangguran terdidik itu adalah bahwa lulusan perguruan tinggi setelah lulus belum dapat pekerjaan. 1 tahun lulus belum dapat pekerjaan. 2 tahun lulus belum dapat pekerjaan. 3 tahun lulus belum dapat pekerjaan. Kita ketahui ya bahwa setiap perguruan tinggi itu setiap tahunnya itu mengeluarkan lulusannya. Kita ambil contoh. Oke, STQ kemarin mau wisuda sekitar 100 orang. Terus STAI mungkin sekitar 100 orang. Stiper mungkin lebih lah, mungkin 200 orang. Tambah lagi STIE, tambah lagi perguruan yang lain yang ada di Muntai. Nah, 100 tambah 100 berapa? Boleh di chat di kolom komentar. Tambah lagi 200. Tambah lagi 200. Ada berapa? 600 Malim. Iya, 600. Itu masih di daerah mana? Daerah Hulu Sungai, daerah Amuntai. Nah, dulu waktu ngambil S2, saya di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Jadi di Malang itu 1 tahun itu bisa 3 kali wisuda. Dan setiap wisudanya, peserta wisudanya ada sekitar 800 orang. 800 kalau 1 tahun 3 kali, 8 kali 3 berapa? 24 Malim. 24 apa? Orang. 24 ribu. Coba bayangkan. 24.000 mahasiswa yang lulus pada 1 tahun itu baru di 1 kampus universitas. Sedangkan di Malang itu berpuluh-puluh universitas. Belum lagi sekolah tingginya, belum lagi institutnya. Di Malang itu yang terkenal kampus termewah itu untuk saat ini adalah Kampus Unibra. Kampus Unibra itu bangunannya sampai 11 lantai. Mahasiswanya tidak usah dikatakan lagi. Saking banyaknya. Kita ambil contoh. Saya dulu waktu di Malang mengambil dua kampus sekaligus. UNMUH, Universitas Muhammadiyah Malang. Karena saya mengambil Mahat Abdurrahman bin Auf. Di kampus UNMUH itu untuk wisudanya itu bisa sampai 4 kali 1 tahun. 1 kali wisuda itu sekitar 1.000 orang. Bahkan lebih sampai 1.200. Kalau kita ambil bulatkan saya 1.000 dikali 4 berapa? 4.000. 4.000. Hampir 2 kali lipat UIN. Coba bayangkan, itu baru 2 universitas. Makanya ada istilah pengangguran terdidik. Setiap tahunnya perguruan tinggi universitas itu mengeluarkan jutaan mahasiswa lulusannya. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu kewirausahaan, terus kalau setiap tahun kira-kira yang daftar PNS untuk kapasitas PNS-nya mencukupi atau tidak? Tidak ya, saya rasa tidak ya. Bahkan untuk sekarang perbandingannya 1 formasi yang dicari itu yang mendaftar hampir 1.000 ya.
Coba bayangkan. Ya kan? Nah, makanya pemerintah itu di perguruan tingginya itu mewajibkan mata kuliah edupreneurship. Sebenarnya bukan edupreneurship, nanti ada bidang yang bukan bidang pendidikan. Jadi intinya ada mata kuliah kewirausahaan. Karena kita di bidang pendidikan, makanya kita diambil kata edupreneurship, educationpreneurship. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kita boleh saling diskusi ya. Saya lebih senang feedback, tanya jawab. Jadi saya nggak berasa berbicara sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kita sedikit ke materi ya. Perlu teman-teman ketahui, di dalam era kita itu sudah terjadi 4 perubahan era. Ini mungkin boleh dicatat ya, sambil dicatat. Terus apa saja era itu? Nah, perubahan pertama itu adalah era agraris. Apa itu era agraris? Era agraris itu adalah era di mana orang-orang kaya, bisa disebut orang-orang kaya, itu adalah ketika orang memiliki banyak lahan, banyak tanaman, banyak peternakan, dan sebagainya. Nah, makanya di era agraris ini, orang berani perang itu hanya untuk berebut lahan, berebut kekuasaan. Ini sudah lewat eranya, era agraris namanya. Yang kedua itu era apa? Yang kedua era industri. Nah, di era industri ini orang berlomba-lomba untuk sekolah setinggi mungkin. Era industri ini ditandai dengan munculnya teknologi, perusahaan, dan sebagainya. Di mana produk itu bisa dibuat secepat mungkin. Kabar baiknya ya, kalau di era agraris tadi, kalau kita tidak punya lahan, tidak punya peternakan, dan tidak punya persawahan dan perkebunan, kita tidak bisa naik menjadi orang kaya. Kalau di era industri, kita walaupun dari strata di bawah, tapi kita sekolah lebih tinggi, kita bisa kaya. Namun ketika kaya, umur kita sudah lanjut. Nah, jadi di era agraris yang satu dan era industri itu juga sudah lewat sekarang. Sekarang masuk ke era yang ketiga. Era yang ketiga apa? Era yang ketiga adalah era informasi. Nah, di dalam era informasi ini, orang yang strata di bawah itu bisa loncat langsung naik ke atas. Bisa langsung kaya. Ini kabar gembira bagi semua orang. Karena sekarang kekayaan itu bisa dimiliki walaupun tanpa keturunan. Nah, di sini banyak contoh-contohnya. Pertama kita lihat, ada yang pernah menggunakan sosial media Facebook? Pernah. Pernah. Siapa yang pencetusnya? Udah tahu. Tahu. Mark Zuckerberg, ya. Nah, beliau itu tidak lulus di perguruan tinggi. Tapi dia kaya, bisa kaya karena dia membuat Facebook. Sekarang dia beli lagi itu yang namanya WhatsApp. Itu milik Mark Zuckerberg. Makanya di era informasi itu kabar gembiranya adalah siapa yang paling cepat mendapatkan informasi itu yang paling berpeluang untuk kaya. Contohnya tadi teman kita siapa namanya tadi? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah tadi jual online. Nah, Husnul Khotimah ketika dia mendapatkan informasi ada produk tas murah dia sebarkan dan dia bisa jual, ada selisih di antara situ mengambil keuntungan. Nah, ini kabar gembira buat Husnul Khotimah. Namun ada lagi kekurangannya. Pada era informasi ini orang berebut karena saking cepatnya informasi. Sekarang kan untuk mengetahui kabar di berbagai belahan dunia itu sangat mudah, sangat cepat. Ya kan? Bahkan saya dulu ada teman sebelum pandemi ya, dia bekerja di Arab Saudi. Saya tahu informasi di Arab Saudi itu berdasarkan apa yang dia lihat. Ketika Masjidil Haram banjir, ada video, saya konfirmasi di sana. Benar katanya banjir, tapi banjirnya di Arab Saudi itu paling hitungan jam. Nggak seperti kita kemarin.
3 hari saya. Rumah kacalapan. Ada rumah yang calap semalam? Kemarin ada waktu banjir? Bahkan yang di Barabai nih, kasihan. Sampai atap. Bahkan ada yang di Pelai. Nah, kalau di Mekah, saya tahu cepat informasinya karena dia yang informasikan langsung orangnya di Mekah. Banjir, tapi cuma 1 jam. Setelah itu surut banyak. Karena memang struktur kota Mekah itu ya, dia dikelilingi oleh gunung. Dia hampir mirip dengan Bandung. Bandung itu dikelilingnya oleh gunung. Jadi Mekah itu di bawah. Kalau ada hujan, dia akan cepat turun ke Mekah. Karena teknologinya canggih udah di sana, makanya air yang ada di Mekah itu langsung diambil, disedot, dan dibuang ke laut. Jadi 1 jam surut. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah nomor berapa? 3. 3. Yang satu tadi apa? Era agraris. Era Nah, sekarang yang terakhir. Ini yang memberikan ide-ide kreatif, inovasi, dan sebagainya. Namanya adalah era konseptual. Nah, di era konseptual ini, yang orang yang berpeluang kaya adalah orang yang memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu mengembangkan sesuatu, mengadakan sesuatu menjadi lebih menarik, atau mengkombinasikan. Terus bagaimana mendapatkan sesuatu ini? Dengan cara kita banyak-banyak membaca, dengan cara kita banyak-banyak melihat. Contoh, teman-teman pernah ke kafe nggak? Pernah. Kafe mana dulu? Kafe mana? Hah? KPRR atau KP 1 Jiwa atau KP di manalah dia Muntai. Nah, pernah ke KP 1 Jiwa nggak? Di kebun, di seberang rumah Mualim Husin. Janji jiwa, Mualim, janji jiwa. Janji jiwa, ya janji jiwa. Terima kasih koreksinya. Di Janji Jiwa itu kalau saya survei itu satu-satunya KP yang termahal ya. Ya benar. Ya kan? Itu paling murah 18.000. Satu sampai 30.000 lah. Di lain dengan menu dan kemasan yang sama itu bisa lebih murah. Kenapa Janji Jiwa itu bisa menjual dengan lebih mahal? Coba kira-kira apa jawabannya? Kemasan, apalagi? Brandnya. Kita duduk tuh di mana? Duduk brand. Kualitas. Tempat duduknya? Dekorasinya. Ya, estetik. Ya, adanya estetiknya. Nah, disinilah kita akan mampu mengembangkan suatu produk mungkin sama barangnya, tapi kita bisa menjual lebih mahal. Namanya konseptual. Bagaimana kita mengkonsep suatu kehendak kita, keinginan, sebagaimana yang diinginkan oleh para konsumen kita. Contoh lagi, kalau kita mau ambil, dulu pernah sekolah madrasah ya, atau SD ya, beli nasi goreng di samping sekolah itu berapa dulu? 1.000. 4.000. 2.000 udah kenyang ya? 2.000. Kasihan tuh, acil-acil yang jualnya 2.000. Nah, nasi goreng kalau di samping sekolahan itu lebih murah ya harganya ya. Tapi beda kalau di samping kantor itu mungkin 10 ribuan. Ya kan? Ada nggak kira-kira lebih mahal lagi? Ada. Jawabannya ada. Di mana? Mungkin di pasar. Nah, kalau di pasar lebih mahal, kira-kira ada nggak yang lebih mahal lagi? Mungkin di pasar 15.000. Kira-kira yang lebih mahal dari harga 15.000 ada nggak? Nasi goreng itu? Ada. Ada. Kira-kira di mana tempatnya? Restoran. Di restoran, di mall, dan sebagainya. Kenapa di restoran bisa mahal, di mall bisa mahal? Karena tempatnya. Ya kan? Karena mereka bisa mengkonsep bahwa keperluan. Jadi orang bukan beli makanannya, tapi beli nilainya, beli gayanya. Ya kan? Nah, bagaimana kita seorang wirausaha itu bisa mengkonsep orang bukan lagi nilai barangnya,
tapi gayanya. Contoh, ada kafe yang brand luar negeri, sebut namanya, kita tahu ya, Starbucks. Starbucks itu kalau di belahan jiwa ya, apa? 1 jiwa ya? Janji jiwa. Kalau di janji jiwa itu 30.000, kalau di Starbucks itu 45.000. Jadi di sana desain tempatnya itu untuk orang memang meningkatkan gaya taraf hidupnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil peluang nanti, mengkonsep suatu keadaan agar orang bisa membeli value-nya, nilainya, bukan barangnya. Walaupun barang itu sama sebenarnya, kopi sama kan? Sama ya kopi ya? Sama di mana-mana, sama kopi. Tapi orang membeli nilainya. Nah, itu yang bisa membuat dia mahal. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Satu, dua, tiga. Habis waktunya. Oke, kita lanjutkan. Nanti siapkan aja beberapa kalau ada pertanyaan. Boleh kita ulang-ulang. Nah, kalau kita tidak bisa merubah 4 cara berpikir itu, kita siap-siap. Siap-siap di mana? Teman-teman tahu nggak yang namanya dinosaurus? Tahu. Tahu. Sekarang di mana dinosaurus itu? Punah sudah. Punah sudah. Di Ada lagi? museum. Ada semua melihat. Nah, dinosaurus itu kalau teman-teman tahu, itu kan berdasarkan fosilnya, itu dinosaurus itu besar. Karena besarnya itu dia kuat. Tapi sekarang punah. Kira-kira kenapa? Itu bukan dia nggak kuat, bukan dia nggak besar, tapi dinosaurus tidak mampu berevolusi dengan alam, dengan keadaan. Makanya teman-teman kalau tidak bisa mengikuti era, siap-siap berada di museum. Yang udah siap berada di museum? Jangan ya, nanti jadi pajangan kita. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, berarti tadi ada berapa era? Ya, coba sebutkan lagi kalau paham. Era agraris, era industri, Nah, jadi boleh ya diikuti ya. Nah, di sini juga saya memberikan peluang kepada teman-teman ya, kalau yang ingin ikut dalam kegiatan Analog Teacher of Learning, itu nanti ada saya bikin konsep di mana teman-teman bisa menghasilkan uang dengan cara membagi pelatihan. Nanti 20% saya kasih dari setiap pendaftaran. Kalau mau nanti bisa hubungi admin ATL. Ini kan lumayan untuk menambah keuangan teman-teman. Ini kan masanya untuk informasi. Oke lah, kita ke pelajaran dulu ya. Nanti saya mungkin kalau ada yang tanya mungkin bisa dijelaskan ke belakang. Kita lanjutkan di RPS-nya. Oke, sudah terlihat ya RPS-nya ya. Nah, di sini kita nanti akan membahas terkait materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini. Pertama, arti dan hakikat wirausaha. Nah, sebelum kita memulai wirausaha, kita harus tahu dulu nanti apa arti wirausaha dan hakikat wirausaha. Terus kita juga yang nomor 2, wirausaha dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana Islam memandang wirausaha? Pernah tahu nggak Nabi sampai umur 40 tahun beliau ada seorang apa? Pengusaha ya. Beliau pengusaha sudah mancanegara. Sekarang namanya Suriah ya. Kalau dulu apa namanya? Ada yang tahu teman-teman? Belum Suriah? Syam. Iya betul, Syam. Itu jauh loh. Nah, Nabi sudah perdagangan internasional. Kalau saya belum lagi, masih lokal. Sekarang meranah ke nasional. Kalau dulu kan saya punya toko di Plaza Muntah itu jauh sebelum saya kuliah. Jadi biaya kuliah saya banyak dari sana. Jadi alhamdulillah tidak terlalu memporsikan minta bantuan ke orang tua. Ketika kuliah di S2, saya bekerja lagi. Saya bekerja sebagai cuci piring. Nah, di hotel-hotel. Ada yang pernah tahu nggak? Saya pengalamannya nyuci piring di hotel. Piringnya banyak, sampai 1.000. Oh, teman-teman nyuci biasanya berapa piring? 2, 3, 4 puluhan. Kalau saya 1.000. Nah, nyuci 1.000.
Itu dari hotel-hotel, terus ikut catering, terus ikut masak-masak juga. Nah, masakan saya lumayan loh. Nggak keasinan, nggak kepedasan. Terus saya pernah bikin Get Tour Travel. Nah, di waktu di Malang, saya jadi Get Tour Travel, itu mengajak orang-orang yang dari Kalimantan untuk ikut. Nah, nanti ini boleh dicatat, mumpung ingat. Jadi wirausaha itu adalah ketika kita bisa memanfaatkan pemindahan barang, atau bahasa lainnya wirausaha adalah seni memindah barang. Bisa dicatat itu. Wirausaha adalah seni memindah barang. Sebagaimana kita sampaikan tadi terkait tentang nasi goreng. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini menjadi penguat motivasi teman-teman, dan ini juga sudah saya lakukan. Yang kedua adalah muda tidak mau merepotkan orang tua, tua tidak mau membebani anak-anak. Bisa nanti diposting nih di status WA-nya. Biar menjadi penguat. Karena wirausaha ini itu yang kita rubah itu adalah jiwanya dulu. Karena kalau muncul udah jiwanya, mau usaha apa aja enak. Karena saya pernah pengalaman sama teman-teman, biasanya dia sharing terkait tentang masalah keuangan. Waktu di Malang itu banyak. Bagaimana sih cara memulai usaha? Lalu saya jelaskan, mulailah usaha dari hobi. Ya kan hobi saya jalan-jalan tuh. Kalau bisa melihat di Instagram dan sebagainya, saya pernah jalan-jalan juga ke luar negeri, ke Turki dan sebagainya. Terus kalau di Indonesia, alhamdulillah sudah hampir semuanya, hanya di Sumatera, Papua, sama Sulawesi aja. Yang belum lagi. Karena memang waktunya kemarin ketika saya udah lulus di S2 di Win Maulana Malik Ibrahim, saya langsung dihubungi oleh Mualim Husin, katanya nama kamu sudah dimasukkan di jadwal mata kuliah. Kalau kada hadir, kasihan kekanakan. Makanya langsung itu ketika mendengar informasi itu, saya langsung balik itu. Padahal itu waktu itu saya masih di Bali. Di Bali apa target saya? Di Bali itu ternyata saya mencari informasi terkait penyebaran Islam. Di Bali itu namanya ada Wali Pitu. 7. Kalau di Jawa ada Wali Songo, kalau di Bali Wali Pitu. Itu sudah terkenal. Itu kebanyakan Habib. Tempatnya juga jauh-jauh. Yang kita tahu kan Bali itu terkenal dengan pantai dan maksiatnya. Ternyata penyebaran Islam sana sungguh luar biasa. Langsung balik tuh waktu itu. Langsung ke Malang. Saya naik motor. Motor yang bisa dinaiki yang saya bawa ke STQ. Itu udah jalan-jalan dia ke berbagai pulau. Nyebrang-nyebrang. Oke, itu berawal dari hobi. Akhirnya saya selesai di kuliah, saya di sini, saya buka aja ziarah religi. Alhamdulillah ada pesertanya. Jadi awalilah suatu pekerjaan kita melalui hobi. Kalau hobi yang jalan-jalan, oke, kumpulkan jalan-jalannya. Nanti buka aja traveling. Enak nih, kita sambil jalan-jalan, sambil dibiayain orang. Enak kan? Enak nggak? Atau yang suka masak. Nah, nanti bikin aja eksperimen masakan-masakan. Ya kan? Boleh tester nanti teman-temannya. Gimana rasanya dan sebagainya. Atau hobi kerudung. Nah, nanti boleh. Atau bisa kerjasama dengan bidang teknologi ya. Kalau kerudung kan sekarang belum ada nih yang menggunakan sensor atau yang pakai cadar. Nanti konsepnya yang pakai cadar kalau ketemu cewek sama cewek dia terbuka otomatis. Kalau ketemu cowok tertutup. Nah ini belum ada nih. Unik nih konsepnya. Mungkin bisa dicoba nanti teman-teman menggunakan sensor. Nah, untuk menggunakan sensor nanti saya kasih tahu aja ya. Untuk belajar coding itu cari aja namanya BIRDS. Banyak di sana konsep-konsep itu. AI namanya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya juga sedang mempelajari itu ya, namanya CT, Computational Thinking. Jadi kita manusia berpikir dengan cara berpikir komputer.
Kan kita sudah masuk di era 5.0, era society namanya. Oke, kejauhan ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Kada, kita lanjutkan. Nah, di sini kita juga akan belajar nomor 3, karakter dan etika dalam berwirausaha. Ternyata karakter dan etika itu diperlukan dalam berwirausaha. Kenapa? Pernah nggak teman-teman waktu ke pasar belanja nih, cari-cari barang nih. Terus ada di toko mana cari kerudung. Toko kerudung itu kita milih-milih, hambur barang acilnya. Ternyata kita kalau jadi nukar. Terus pelanggan itu marah. Kira-kira kita maulah balik lagi ke toko itu. Kita dimarahin nih. Kalau jadi nukar hambur barang kuara aja. Acilnya. Kira-kira kita mau kembali nggak ke warung itu, ke kios itu, ke toko itu? Setelah mendengar nada-nada yang kurang enak ya, kira-kira kita nggak mau ke toko itu, ya kan? Nah, ini sama persis yang kita lakukan nanti ketika kita yang jualan. Terus bagaimana antisipasinya? Antisipasinya adalah kita hubungkan dengan agama. Agim pernah bilang, kalau misalnya kita jualan, terus ada orang yang obrak-abrik jualan kita niatkan aja memberi niatkan pahala. Orang kan biasanya senang tuh lihat-lihat barang, jadi menyenangkan orang lain. Nah, itu aja. Bahkan di dalam ekonomi itu banyak yang tidak tahu para pedagang ya. Dalam ekonomi itu sebenarnya ada 2 keberhasilan. Yang pertama itu keberhasilan promosi, yang kedua keberhasilan penjualan. Nah, ini yang jarang diketahui orang. Orang kalau sudah masuk ke toko kita, itu pertama udah berhasil promosi kita. Kalau rokok ya, kalau kita nggak baik ya rokok sebenarnya. Tapi dia promosi dengan cara rugi ya. Gitu dia kasih rokok ke orang-orang. Kalau orang masuk ke toko kita tanpa biaya promosinya. Nah, ini berhasil promosi namanya. Yang kedua itu berhasil apa? Yang kedua berhasil penjualan apabila kita mampu bisa mengeluarkan satu barang dibeli oleh orang lain. Nah, ini 2 keberhasilan namanya. Berhasil promosi sama berhasil penjualan. Nanti orang beli di toko kita, biasanya itu kalau pulang ke rumah, dia bincang-bincang, dari mana Jeng? Ya misalnya. Dari pasar. Ngapain pasar? Beli baju. Baju seperti apa? Kalau dibukanya, itu dari promosi lagi. Belinya di mana? Toko mana? Samping mana? Berapa? Nah, itu jadi promosi. Ini sebenarnya bisa kita konsep ketika kita menjadi pedagang. Nanti ketika laku barang kita, terima kasih telah membeli misalnya baju. Nanti informasikan ya, kami menjual baju. Nah, itu biasa nanti. Namanya nanti sales lapas. Sales lapas itu dalam artian kita tanpa mengeluarkan uang untuk biaya sales itu. Sampai di sini bisa di-copy. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Waktunya sudah jam 10.54. Insya Allah 6 menit lagi. Cukup lah. Oke. Ulun percepat. Nah, jadi ada nanti perilaku dan kecerdasan kewirausahaan. Kita juga akan belajar bagaimana perilaku seorang wirausaha. Tadi karakter dan etikanya. Terus membangun kepercayaan diri dalam berwirausaha. Tidak sedikit teman-teman banyak yang curhat ke saya bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam berwirausaha. Jadi konsepnya begini. Kita malu kalau meminta, tapi bangga kalau berusaha. Apapun usahanya. Ya, tanamkan dalam jiwa kita malu untuk meminta, kita percaya diri untuk berusaha. Itu aja. Terus yang nomor 6, menumbuhkan motivasi dan inisiatif berwirausaha. Nah, nanti motivasi dan inisiatif kita bisa melihat orang-orang sukses dalam bidang usaha. Terus kreativitas dan inovasi dalam wirausaha. Nah, dalam kreativitas dan inovasi dalam wirausaha itu perlukan adanya ATM. ATM itu singkatan. Amati, lihat orang berwirausaha, kenapa dia bisa sukses. Setelah itu tiru. Setelah tiru, kita nggak harus persis sama dengan wirausaha. Nanti kalau sama nanti banyaklah masalahnya. A, amati, tiru, M-nya apa? Modifikasi. Nah, itu dia. Nanti dimodifikasi. Bisa bentuk, bisa isi, bisa penambahan barang, bisa dengan cara diskon, bisa dengan cara bonus dan sebagainya. Nanti kita belajar ya sama-sama. Terus apa lagi? Memulai berusaha dan melawan kegagalan. Nah,
Tidak sedikit orang takut gagal sebelum mencoba. Banyak itu. Kalau saya berusaha ini, kalau nggak berhasil gimana nanti? Nah, dia belum mencoba lagi, tapi sudah takut. Orang gagal sebelum gagal. Ini namanya kalau tidak berani coba. Terus modal usaha. Nah, terkait modal usaha banyak nanti yang akan kita bahas terkait bagaimana memulai atau mendapatkan modal usaha. Modal usaha ini tidak harus berupa uang ya. Ada orang usaha dengan tenaga, nanti bidangnya jasa. Banyak kan? Sama yang saya lakukan membuka bisnis ticketing online. Ticketing online itu jasa ya. Sama traveling itu jasa juga. Yang terakhir ini yang tahun 2020 yang tadi analog teacher of learning itu jasa juga. Jadi saya minim modal. Modalnya apa? Ya laptop, kemampuan untuk membuat desain flyer dan sebagainya itu aja modalnya. Terus nanti strategi pemasaran. Nah, ini yang saya kaitkan tadi terkait tentang strategi pemasaran. Untuk barang tas tadi, yang husnul khotimah tadi, kita harus tahu strateginya. Kemana produk kita ini akan kita jual. Jangan sampai salah. Kalau salah berarti salah persepsi, kemungkinan gagal. Atau tidak gagal lah kemungkinan. Kemungkinannya tidak akan cepat majunya. Berikutnya, kemasan barang. Nah, kemasan barang ini itu juga mempengaruhi produk kita. Semakin bagus kemasannya, maka semakin menarik. Kemasan barang ini nanti bahkan ada informasi-informasi yang terkait tentang produk kita. Nanti juga kita insya Allah belajar sama-sama. Terus contoh peluang dan praktik wirausaha. Nanti banyak peluang dan praktik wirausaha terkait juga di bidang teknologi. Terus adanya administrasi pengolahan. Nah, untuk wirausaha perlu teman-teman ketahui itu ada 4. Kalau salah 4 ya. Yang pertama itu kita mampu menjual, mampu mendesain toko, mampu mencari barang, sama mampu mengolah uang. Nah, mampu mengolah uang ini termasuk nanti administrasi. Tidak sedikit orang jualannya laku, namun hancur seketika ya. Karena dia tidak mampu mengolah administrasi keuangan. Ketika mendapatkan uang 10.000, untungnya 5.000, dia belanja 5.000, tunggu saja kehancurannya nanti. Itu berarti tidak mampu mengolah administrasi keuangan. Harusnya kalau dia memiliki uang 10.000, laku dari penjualannya, itu mendapatkan untung 5.000, yang dibelanjakan itu 2.000 aja. 3.000-nya itu sebagai tambahan modal. Terus kita yang terakhir itu 14, kepemimpinan dalam wirausaha. Nah, nanti sebagai setelah bisa melaksanakan yang semua ini ya, nanti kita dibangun jiwa kepemimpinan kita. Kita tidak lagi mengelolanya, tapi nanti ada karyawan kita yang mulai. Tapi semua ini harus kita awali dulu. Kita harus terjun dulu. Untuk usaha yang susah itu adalah kita terjun sendiri. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Sedikit lagi 10.59. Nah, di sini ada tugas mahasiswa, bisa dibaca sendiri ya. Jangan lupa nanti untuk masuk grupnya. Di sana kita akan mengolah persis seperti pembelajaran daring kemarin, makalah dan sebagainya, nanti masuk ke classroom. Oke, waktunya udah hampir habis. Kira-kira sebelum menutup, ada pertanyaan nggak? Ayo, silakan ingin bertanya. Ya, Habibah ada pertanyaan? Mutiara, Siti Aisyah, Aulia Rahmah, Rizky Amalia, Mulyanti, Siti Rabiatul, Nalia Aziza, Nurjana, ada? Tidak ada. Baik, waktunya sudah jam 11. Ulun kirim link presensinya ya. Habis ini mata kuliah siapa lagi? Ibu Mardiana. Oh ya. Silakan kalau yang ingin. Oh bentar, saya kirim di ini dulu. Bu Mardiana, mata kuliahnya apa? Evaluasi pendidikan. Oh ya.
Oke, nanti saya kirim di WA aja ya, WA grup ya. Mau ya? Ya. Silakan. Ya, mana waktunya udah lewat 1 menit nih. Sebelum kita berakhir, ulun ucapkan terima kasih semuanya udah menghadiri Zoom. Semoga apa yang kita dapat kali ini bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat untuk diri kita, orang tua kita, dan bangsa kita. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, semangat belajar.